Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji nama Tuhan pada firman Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menang dalam keadaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara yang namanya Ayub, kita sudah banyak sekali mendengar tentang Ayub ini, di mana Ayub ini adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Dia ini kita bisa simpulkan yaitu dia adalah orang yang dekat, sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia ini memiliki kerohanian yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata ketika Ayub walaupun dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia ini harus melewati yang namanya proses. Dia ini harus melewati yang namanya suatu keadaan yang sukar, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita tahu bersama Ayub ini diuji oleh iblis, yaitu dia diambil semua harta bendanya, bahkan anak-anaknya, istrinya, semuanya hilang daripadanya, Bapak Ibu Saudara. Yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini bisa menang dalam keadaan. Bagaimana kita ini bisa menang dalam situasi, dalam pergumulan kita. Kita belajar dari kisah Ayub ini, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang harus kita pelajari, yang harus kita introspeksi, dan bahkan yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menang dalam keadaan hidup kita, keadaan yang sukar kita. Yang pertama adalah kita percaya dengan segenap hati. Kita tahu bersama Ayub ini adalah orang yang, seperti saya bilang tadi, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika dia dalam keadaan masalah, dalam keadaan situasi yang sukar, Bapak Ibu Saudara, dia mengambil keputusan untuk tetap terus percaya. Walaupun apa, Bapak Ibu Saudara, walaupun istrinya mencela atau istrinya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan dia. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan segenap hati kita. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Ayub ini, supaya kita bisa menang dalam keadaan sukar. Bahwa kita tahu bersama hari-hari ini semakin jahat, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak sekali proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka untuk itu, supaya kita bisa menang dalam keadaan kita, dalam keadaan sukar kita bisa menang. Yang kedua, yaitu kita harus tetap terus setia kepada Tuhan. Ayub, Bapak Ibu Saudara, ketika dalam keadaan sukar ini, dia enggak menuduh Tuhan. Seperti di ayat yang ke-22 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya dia setia. Dia tahu bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan dia. Dia tahu bahwa Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Maka untuk itu dia tetap terus setia. Dia tidak menuduh. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam keadaan yang terjadi dalam kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap terus setia dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan sukar. Ini adalah kunci di mana supaya kita bisa menang dalam keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan sukar, kuncinya yang pertama yaitu kita percaya penuh kepada Tuhan.
Yang kedua, kita tetap terus setia kepada Tuhan. Menaruh kesetiaan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan yang menurut saya sangat penting, yaitu kita ikut sertakan Tuhan. Bisa dibilang kita andalkan Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi proses demi proses, pergumulan demi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kita ikut sertakan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Ketika kita berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara, kita melakukannya sendiri. Itu kita tidak mampu untuk melakukan sendiri. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menerima kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu yang ketiga ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ikut sertakan Tuhan. Dalam kita melakukan segala hal, kita melakukan bagiannya kita ikut sertakan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam kita melakukan segala hal. Maka ketika kita melakukan hal itu bersama dengan Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37 mengatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang menang Bapak Ibu Saudara. Untuk itu supaya kita bisa menang, kita supaya bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada memenang, kita ikut sertakan Tuhan. Ketiga hal ini kita ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketiga hal ini kita lakukan. Kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita setia penuh kepada Tuhan. Bahkan kita ikut sertakan apapun yang kita lakukan. Maka kita akan menang dalam keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali banyak orang di luar sana mulai putus asa. Mulai yang namanya jauh daripada Tuhan. Mulai yang namanya menyalahkan Tuhan. Mulai yang namanya marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyaknya masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan dia. Sampai akhirnya dia belum menerima yang namanya kemenangan demi kemenangan. Dia belum bisa menang dalam keadaan dia yang sukar. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tidak menang dalam keadaan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menang dalam keadaan kita. Supaya kita bisa meraih kemenangan itu, ketiga hal ini harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Percaya, setia, dan ikut sertakan Tuhan, andalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau ingatkan kembali dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita tetap terus harus percaya. Kita harus tetap terus setia. Bahkan tetap terus andalkan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita semua Tuhan. Biarlah lewat ketiga hal ini diingatkan kembali. Kita supaya bisa mendapatkan atau meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita bisa menang dalam keadaan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.